Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto Manggi dengan NIM 202305010834 dari Prodi Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan beberapa materi. Untuk materi yang pertama, hubungan berat volume dalam tanah geoteknik. Materi yang kedua, plastisitas struktur tanah. Materi yang ketiga, klasifikasi tanah. Materi yang keempat, kompaksi tanah, konstruksi. Dan untuk materi yang terakhir adalah klasifikasi tanah, pendekanan, tekstural, dan teknik. Chapter 3, hubungan berat volume dalam tanah geoteknik. Kesimpulan dalam rekayasa geoteknik, pemahaman tentang hubungan antara berat satuan, porositas, kadar air, dan gravitasi spesifik tanah sangatlah penting untuk menjamin stabilitas dan keamanan struktur yang dibangun di atas atau di dalam tanah. Tanah sebagai material 3 fase yang terdiri dari partikel padat, air, dan udara menunjukkan variasi berat satuan bergantung pada kelembapan dan kerempatannya. Ia memenuhi daya dukung fondasi, kestabilan lereng, serta kebutuhan drainase dan pengolahan air dan tanah. Tujuan ada 3 bagian. Bagian yang pertama, mengetahui dan memahami berat satuan tanah dalam berbagai kondisi, kering, lembab, dan jenuh untuk perencanaan desain struktur geoteknik. Yang kedua, mengukur pengaruh porositas dan kadar air pada berat tanah. Yang ketiga, memiliki metode perhitungan yang akurat guna mendukung perencanaan teknik sipil yang aman dan efisien. Cara metode hasil. Metode yang digunakan melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menggunakan persamaan matematis untuk menghitung berat satuan kering (YD), lembab (Y), dan jenuh (YSA). Yang kedua, pengukuran volume komponen tanah secara langsung untuk mengetahui berat satuan dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, menggunakan gravitasi spesifik tanah (GS) untuk menghubungkan berat satuan tanah dengan komposisi air dan rongga. Manfaat teoritis ada 3 bagian. Bagian yang pertama, berdasarkan prinsip 3 fase dalam tanah, yang memisahkan volume dan berat setiap komponen (padatan atau air, udara). 2. Hubungan-hubungan antara parameter seperti rasio vol (E), porositas (N), derajat kejenuhan (S), dan kadar air (V) dihitung menggunakan rumus-rumus dasar. Yang ketiga, gravitasi spesifik (GS) diterapkan dalam menghitung berat satuan untuk berbagai kondisi kelembapan tanah menjadi landasan penting dalam geoteknik. Metode praktis ada 3 bagian. Bagian yang pertama, melibatkan pengumpulan data lapangan dan uji laboratorium untuk menentukan berat satuan tanah dalam berbagai kondisi kelembapan. Yang kedua, analisis volume komponen tanah (padat, air, rongga) dilakukan untuk menentukan berat satuan kering, lembab, dan jenuh. 3. Hasil perhitungan rasio vol dan porositas memberikan gambaran tentang
kepadatan dan tingkat kejenuhan tanah, sehingga dapat dibuat keputusan pengaturan kelembapan dan drainase. Kesimpulan akhir, dengan pemahaman tersebut ini, hubungan berat volume tanah, didukung oleh prinsip-prinsip teoritis dan metode praktis, memberikan landasan penting dalam perencanaan geoteknik yang aman dan kelanjutan. Berikut materi yang kedua, chapter 4, plastisitas dan struktur tanah. Pendahuluan. Plastisitas tanah adalah kemampuan tanah, terutama lempung, untuk berubah bentuk tanpa retak pada kondisi kadar air tertentu. Batas Arterburg (LL, PL, SL) membagi konsistensi tanah menjadi 3 bagian. Bagian pertama, batas cair (Lingual Limit atau LL). Yang kedua, batas plastic limit atau PL. Batas susut atau shrinkage limit atau SL. Tujuan memahami perubahan sifat tanah dalam berbagai kondisi kadar air. Batas cair (Lingual Limit atau LL). Definisi kadar air di mana tanah bertransisi dari plastik ke cair. Metode penentuan Glass-Range. Alur tanah tertutup setelah 25 pukulan. 2. Kerucut jatuh. Penetrasi kerucut 20 mm. Penting untuk memahami konsisten tanah (Cousef). Batas plastic limit atau PL. Definisi kadar air di mana tanah mulai retak saat digulung menjadi benang diameter 3,2 mm. Penting menentukan stabilitas tanah pada kadar air rendah. Digunakan untuk menghitung indeks plastik (PL). Indeks plastisitas (Plasticity Index) atau P1. Rumus P1 sama dengan LL kurang PL. Indikasi 1. Rentang kadar air di mana tanah bersifat plastik. 2. P1 tinggi, plastisitas besar, Cousef rentan terhadap perubahan volume. Digunakan untuk klasifikasi tanah dan analisis stabil. Batas susut shrinkage limit atau SL. Definisi kadar air maksimum di mana tanah mencapai volume minimum. Relevansi menilai potensi penyusutan dan retak tanah. 2. Penting untuk lokasi dengan variasi kelembapan tinggi. Indeks kelembapan dan kekonsistenan Liquidity Index atau L1. Rumus R1 sama dengan (W kurang PL atau (LL kurang PL). 2. Mengukur kondisi kelembapan tanah. Konsistensi indeks (C1). Rumus C1 sama dengan LL kurang W
atau LL-PL, mengukur kekuatan tanah. Aktivitas tanah atau soil activity. Rumus A sama dengan P1 atau persen C dalam kurung fraksi tanah liat. Klasifikasi A lebih dari 1,25 sama dengan aktif dalam kurung plastifikasi tinggi atau risiko ekspansi besar. A kurang dari 0,75 sama dengan tidak aktif dalam kurung plastisitas rendah, stabil. Diagram plastisitas plasticity chart. Grafik hubungan LL dan P1 untuk klasifikasi tanah halus. Fitur garis A sama dengan memisahkan tanah lempung dalam kurung kli dan lalu sil digunakan dalam sifat klasifikasi tanah dalam kurung USCS. Struktur tanah dalam kurung soil atau strukture. Jenis struktur ada 3 bagian. Yang pertama butir tunggal sama dengan pasir dan keritel. 2 sarang lebah sama dengan lanau. 3 vulkulan atau terdispersi sama dengan lempung. Pengaruh terhadap sifat mekanis, seperti kekuatan geser dan permeabilitas. Soal dan contoh perhitungan. Contoh perhitungan ada 2. 1. Menghitung LL, PL, P1, SL, dan aktivitas tanah. 2. Aplikasi praktis sama dengan stabil, lereng, desain fondasi, klasifikasi tanah. Berikut materi yang ketiga, yaitu chapter 5, klasifikasi tanah. Tujuan menyederhanakan deskripsi teknik tanah melalui klasifikasi standar. 2. Memahami sifat dan perilaku tanah untuk berbagai aplikasi teknik sipil. 3. Mempermudahkan prediksi kinerja tanah pada kondisi proyek tertentu. Metode 1. Penggunaan sifat utama klasifikasi tanah. A. AAS-HATO Classification System. B. Unit Frame Soil Classification System. Bagian 2. Menggunakan analisis distribusi ukuran partikel dan plastisitas tanah dalam kurung LL, P1. 3. Menerapkan diagram segitiga USDA untuk klasifikasi tekstur. Hasil klasifikasi tanah menjadi Corfes Grandset dan Final Grandset. Simbol dan indeks seperti A kurang 1, A kurang 7 dalam kurung AAS-TO atau GW, CH dalam kurung USCS. Kualitas mata subgrade dinilai menggunakan grup indeks dalam kurung AAS-TO. Deskripsi rinci tanah melalui simbol USCS yang mencakup sifat plastisitas. Manfaat teoritis memberikan kerangka stabil untuk klasifikasi deskripsi tanah, mendukung penilaian tentang perilaku teknik tanah di berbagai kondisi, mengintegrasikan sifat fisik dalam kurun tekstur dan sifat teknik
plastisitas. Manfaat praktis: membantu evaluasi cepat kualitas subgrade untuk proyek jalan raya, mempermudahkan perancangan pondasi, dinding penahan, stabilisasi tanah, memastikan pemilihan material tanah yang tepat untuk proyek konstruksi. Kesimpulan: ada 4 kesimpulan. Yang pertama, AASTO cocok untuk evaluasi cepat kualitas tanah subgrade. 2. USCS memberikan deskripsi lebih rinci untuk aplikasi geoteknis. 3. Kombinasi kedua sistem memberikan pendekatan yang komprehensif. 4. Klasifikasi tanah mendukung desain dan implementasi proyek teknik sipil yang lebih efektif. Berikut materi yang keempat, chapter 6. Kompaksi tanah dalam konstruksi. Tujuan, ada 3 tujuan. Yang pertama, menyediakan informasi tentang pentingnya kompaksi tanah dalam konstruksi. Kedua, menjelaskan proses kompaksi tanah dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. 3. Mengidentifikasi teknik pengukuran kompaksi tanah di lapangan. Metode, ada 3. 1. Uji proyektor untuk menentukan berat isi kering maksimum dan kadar air optimum. 2. Pengukuran kompaksi lapangan menggunakan metode kerucut pasir, balon karet, dan metode nuklir. 3. Spesifikasi kompaksi lapangan yang mengharuskan relatif kompaksi mencapai 90-95%. Hasil, ada tiga bagian. Bagian yang pertama, proses kompaksi dapat meningkatkan kekuatan dan stabilitas tanah. 2. Berat isi kering maksimum dan kadar air optimum diperoleh dari uji proyektor. 3. Pengukuran kompaksi lapangan dengan menggunakan metode yang berbeda memberikan akurasi yang lebih dibutuhkan. Manfaat teoritis, ada 2 manfaat. Yang pertama, menambah pemahaman tentang proses kompaksi tanah dan bagaimana berbagai faktor mempengaruhi hasil kompaksi. 2. Memberikan landasan teoritis untuk perancangan dan evaluasi pemadatan tanah dalam proyek konstruksi. Manfaat praktis, ada 3 manfaat. Yang pertama, memastikan kualitas tanah yang didapatkan memenuhi spesifikasi konstruksi di lapangan, meningkatkan efisiensi dalam memilih alat padat dan teknik konstruksi yang tepat. 3. Mengoptimalkan penggunaan tenaga dan sumber daya dalam proyek konstruksi. Kesimpulan, ada 4 kesimpulan. Yang pertama, kompaksi tanah adalah aspek penting dalam konstruksi yang berhubungan dengan daya dukungan tanah. 2. Pengukuran kompaksi di lapangan dilakukan dengan berbagai metode seperti kerucut pasir dan metode nuklir. 3. Spesifikasi kompaksi lapangan harus mencapai untuk menjamin kekuatan dan stabilitas struktur. 4. Pengetahuan
Ini berguna untuk memiliki metode dan peralatan kompaksi yang tepat dalam proyek konstruksi. Berikut materi yang terakhir, chapter 12, klasifikasi tanah, pendekanan, tekstural, dan teknik. Tujuan ada 3 tujuan. Yang pertama, memahami karakteristik tanah berdasarkan tekstur dan sifat teknisnya. 2. Menyediakan informasi dasar untuk desain teknik sipil. 3. Menyediakan informasi dasar untuk desain teknis sipil. Metode ada 2 bagian. Bagian yang pertama, pendekatan tekstural. A. Analisis distribusi ukuran partikel tanah dalam kurung USDA. B. Menggunakan diagram segitiga untuk klasifikasi. Bagian yang kedua, pendekatan teknik. A. Menggabungkan distribusi ukuran partikel dan plastisitas. B. Menggunakan 2 sistem utama sama dengan AASTO dan USCS. C. Parameter tambahan sama dengan batas cairan dalam kurung LL, indeks plastisitas dalam kurung P1, dan lain-lain. Hasil ada 3 bagian. Yang pertama, tanah dapat diklasifikasi ke dalam kategori tertentu. Contoh A-1, CL. 2. Pendekatan tekstural memberikan dasar sederhana untuk deskripsi tanah. 3. Pendekatan teknik lebih komprehensif dan mencakup perilaku plastisitas. Manfaat teori: memahami sifat dasar tanah untuk aplikasi teknik sipil. 2. Menyediakan kerangka ilmiah untuk analisis tanah. 3. Mendukung penelitian tentang perilaku tanah dalam kondisi tertentu. Manfaat praktis ada 3 manfaat. Yang pertama, mempermudahkan evaluasi material tanah untuk jalan raya dalam kurung AASTO. 2. Memberikan data untuk desain pondasi dan dinding penahan tanah dalam kurung USCS. 3. Mendukung pengambilan keputusan dalam konstruksi teknik sipil. Untuk kesimpulan ada 4 bagian. Yang pertama, klasifikasi tanah penting untuk desain teknik sipil. 2. AASTO cocok untuk aplikasi cepat seperti jalan raya. 3. USCS memberikan analisis yang lebih kompleks. 4. Pendekatan gabungan memberikan dasar yang kuat untuk aplikasi praktis dan teoritis. Beberapa penjelasan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih.